Kabar petang kembali kami lanjutkan. Pemirsa, apa lalu sebenarnya target dari tim investigasi bentukan Pemprov Jawa Barat dalam mengusut kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang? Sekuat apa hasil investigasi nantinya? Kami akan membahas bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Barat, ada Bapak U. Ruzanul Ulum dan juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa, Pak Kiai Asroruni Am Soleh. Assalamualaikum Bapak-Bapak, saya langsung ke Pak Wagub. Seperti apa Pak Wagub hasilnya setelah mengumpulkan ratusan kiai dan juga ulama se-Jawa Barat untuk menindaklanjuti kontroversi dari Ponpes Al Zaitun ini, Pak Wagub? Ya, terima kasih. Seperti halnya yang sudah saya sampaikan, bahwa saya melaksanakan apa yang ditugaskan oleh Pak Gub untuk mengumpulkan para kiai dan ulama, termasuk di dalamnya adalah MUI, kemudian Kementerian Agama, dan Ormas Islam, dan juga para pimpinan pondok pesantren. Dalam rapat tersebut, berbagai macam tanggapan dan keinginan serta harapan, bahkan banyak kiai yang membawa bukti video dari medsos yang sekarang beredar di masyarakat. Ada yang langsung katanya ke APH ataupun yang lainnya dan yang seperti itu. Nah, kemudian kita hasil dari rapat tersebut kita sampaikan ke Pak Gubernur. Kemudian Pak Gubernur merumuskan kembali yang akhirnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat tim yang isinya para ulama dan yang lainnya. Kemudian juga tugasnya adalah untuk bertanya ataupun tabayun ataupun cross check. Kemudian apa jawaban dan penjelasan dari Syekh Gumilang itu? Kalau jawabannya A, nanti tindak lanjutannya begini. Kalau jawabannya B, nanti tindak lanjutnya begini. Jadi sudah ada kisi-kisi tersendiri untuk jawaban-jawaban yang akan diberikan untuk tindak lanjutnya. Nah, tadi Pak Gubernur sudah mengirimkan surat ke pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Syekh Panji Gumilang, untuk bisa hadir pada hari Jumat besok dalam rangka cross check, tabayun ataupun apa namanya. Namun perlu juga kami sampaikan bahwa di saat Pak Gubernur sudah menyampaikan tentang hasil keputusan rapat Provinsi Jawa Barat, Pak Panji Gumilang, Pak Syekh juga langsung telepon saya. Dia menyatakan siap untuk proaktif dan yang lainnya, artinya gayung bersambut. Apapun yang dilakukan oleh pihak Pemprov, beliau siap. Katanya begitu, tolong sampaikan ke Pak Gubernur. Seperti itu yang kita informasikan pada hari ini. Baik, Pak Niam, kalau dari Majelis Ulama Indonesia sendiri yang disasar nih seperti apa Pak dari tim investigasi ini? Karena tadi dari ratusan ulama ada bukti, ada temuan yang sudah dikumpulkan dan meminta Panji Gumilang kooperatif untuk hadir hari Jumat esok. Sama saya Pak, jadi yang diminta itu adalah penjelasan-penjelasan dari medsos yang sekarang beredar. Kan tentang 1, 2, 3, mungkin kita tidak bisa menyebutkan tanggal itu. Baik. Itu yang menjadi pokoknya, seperti itu. Kita dengarkan dari MUI terlebih dahulu, Pak Wagub. Pak Asroruni Am sudah tersambung? Ya. Silakan Bapak ditanggapi, karena sudah mengumpulkan ratusan ulama, sudah ada bukti, sudah ada temuan, tinggal meng-cross check langsung dengan Panji Gumilang. Dari MUI apa yang disasar dari tim investigasi ini? Ya, terima kasih ya. Kalau di MUI nanti kan keluarannya adalah fatwa keagamaan dan juga panduan keagamaan bagi masyarakat ya. Karena dasarnya adalah kejadian yang faktual, maka sebelum fatwa ditetapkan harus ada mekanisme verifikasi validasi yang bersifat empirik dan juga induktif. Data-data yang muncul melalui media digital ini menjadi salah satu sumber yang kemudian perlu dilakukan cross check. Maka dari setidaknya ada 13 masalah-masalah yang muncul di publik ya, yang dinisbatkan pada
statement, ajaran, kemudian praktek keagamaan yang dilakukan di lingkungan pesantren Az-Zaitun itu kita verifikasi. Dan secara umum ini sudah terklasifikasi menjadi dua. Yang sudah terverifikasi, maka dilanjutkan ke sidang fatwa. Dan alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia sudah menetapkan satu fatwa di antara 13 masalah yang didalami. Nah, untuk mengokohkan data yang dibutuhkan untuk hal-hal yang terkait dengan aliran keagamaan, maka hari ini tim kembali turun setelah 2 kali turun ke lapangan ya. Nah, fatwa yang terkait dengan masalah yang sudah terverifikasi adalah mengenai wanita yang dibolehkan untuk menjadi khotib pada saat rangkaian sholat Jumat. Dan ini disebutkan secara eksplisit oleh Pak Panji dalam beberapa kali pertemuan. Kita temukan setidaknya data yang terverifikasi di kami ada 2 momentum. Salah satunya adalah momentum pertemuan Pak Panji dengan tim dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. Kita cross check, kita konfirmasi, dan benar setelah ada bukti empiriknya, kita lakukan kajian dalam perspektif keagamaan dan sudah kita tetapkan fatwanya tanggal 13 Juni 2023 yang lalu. Secara substansi, masalah khutbah itu adalah masalah ibadah yang dasarnya adalah tauqifi atau dogma. Dia masuk kategori ibadah mahdhah. Jadi pendekatan pelaksanaannya adalah tunduk dan patuh serta mengikuti ketentuan dan juga contoh. Sementara Rasulullah SAW, para sahabat, para salafus saleh, tidak ada satupun yang memberikan contoh dan juga teladan praktek khutbah yang dilakukan oleh perempuan. Apalagi kemudian statement yang disampaikan hanya mempersyaratkan laki-laki di dalam khutbah dianggap sebagai bentuk diskriminasi. Tentu ini akan bermasalah dari sisi cara pandang keagamaan. Apalagi kemudian nanti diajarkan kepada para santri dan juga dipraktekkan di lingkungan pesantren. Tentu ini akan berdampak kepada kesalahan praktek keagamaan yang sangat fatal. Baik Pak Niam, kami juga ingin tahu tadi setelah Pak Wagub mengatakan bahwa Panji Gumilang sudah dihubungi by phone dan menyatakan akan proaktif ketika dipanggil oleh tim investigasi, lalu kalau tidak ada tanggapan dan tidak ada tindak lanjutnya, apalagi yang akan disusur oleh tim investigasi ini. Sesaat lagi Bapak ditanggapi hanya di Kabar Petang. Kita kembali usai jeda berikut ini pemirsa.